Deborah yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan Natal hari ini bersukacita karena Dia Yesus yang telah datang dan menyelamatkan kita. Beri Dia puji dan hormat hanya bagi Yesus yang duduk di tahta. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, bagi Yesus segala puji dan hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Amin. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Hari ini kami bersukacita dan kami merayakan Natal hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mulai ibadah Natal pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita di hari Natal ini, memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel? Apa itu Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah hadir melalui Yesus Kristus dan membawa damai kepada kita. Dia memberikan kita kelepasan. Jika Allah memang hadir dalam Yesus Kristus, mengapa masih ada bencana, ada gunung meletus, ada banjir di mana-mana? Dan mengapa begitu banyak penderitaan, begitu banyak sakit penyakit yang kita alami? Mengapa ada kesedihan dan air mata? Bahkan sekarang virus corona melanda seluruh dunia. Tenang, tenang. Bumi memang sudah rusak akibat dosa. Tetapi kita bersyukur Allah yang berimmanuel atas bumi ini. Dia berjanji akan memberikan kita kedamaian dan dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Penyelamatku, Kau
Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan berita Natal, firman Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, beri hati yang semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo ibu-ibu wanita Deborah, selamat hari Natal. Tidak terasa kita sudah masuki Natal kembali 2020. Puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai tahun ini, semua kemurahan Tuhan. Kalau kita masih boleh menghadapi pandemi dengan pertolongan Tuhan dan masih boleh hidup, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Pujian dari para pengurus sebelum firman Tuhan tadi mengatakan, Dia Immanuel, Yesus Immanuel. Dan tema khotbah pada hari Natal ini yaitu adalah Immanuel. Immanuel terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Immanu, artinya bersama kita, menyertai kita. Dan El, Tuhan Allah. Jadi Immanuel artinya Tuhan Allah beserta atau bersama kita. Tuhan ada di antara kita. Ibu-ibu, kita belajar sedikit background dari kata Immanuel. Kata Immanuel itu muncul ketika ada seorang Raja Ahas. Dia diserang oleh Raja Aram dan Raja Israel. Dan kondisi Raja Ahas ini bersama seluruh rakyatnya, kalau ibu-ibu baca di Yesaya pasal 7 ayat yang keempat, maka mereka Ahas dan raja dan rakyat itu semua gemetar ketakutan. Dan akhirnya Tuhan suruh Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahas. Di dalam Yesaya 7 ayat 4 dikatakan, katakanlah kepadanya, teguhkan hatimu, 1, tinggallah tenang, 2, jangan takut, 3, janganlah hatimu kecut. Mereka menghadapi musuh yang besar dan Tuhan berfirman lewat Yesaya supaya Raja Ahas jangan takut. Raja Ahas masih ragu dengan pemberitaan firman Tuhan itu. Sampai akhirnya Tuhan memberikan nubuat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Inilah terjadi kata Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah kata pertama kali Immanuel muncul di dalam Alkitab. Dan nubuatan yang berpuluh-puluh, beribu-ribu tahun itu Tuhan genapi di dalam Matius 1 ayat 23. Tuhan genapi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nubuatan yang Tuhan berikan kepada Raja Ahas digenapi beberapa ribu tahun kemudian melalui datangnya Tuhan dalam wujud manusia ke dalam dunia yang dinamakan Immanuel. Siapakah Immanuel itu? Lukas 1 ayat 31 mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa, ibu-ibu? Yesus. Jadi di sini kita belajar bahwa Immanuel itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Immanuel adalah Allah turun ke dalam dunia. Inilah Natal. Betapa Allah mengasihi manusia, betapa Allah mencintai manusia, sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapa kita di surga, dia tidak menganggap posisi dirinya sebagai Allah. Dia menghambakan dirinya, mengosongkan dirinya, masuk turun ke dalam dunia melalui kandungan Roh Kudus di dalam Maria. Dan itulah berita Natal yang sesungguhnya. Natal bukan lagi Allah yang begitu jauh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia,
Tapi Natal adalah berita di mana Allah sendiri yang datang ke dalam dunia dan berimmanuel bersama dengan kita. Sehingga Immanuel, Allah ada bersama dengan kita. Mari kita akan pelajari 2 bagian saja dari Immanuel itu. Yang pertama, arti dari Immanuel adalah bukti kehadiran Tuhan. Immanuel, Allah bersama dengan kita, adalah berarti bukti adanya kehadiran Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, bukankah kita melihat bukti kehadiran Tuhan pada zaman itu? Keluaran 13 ayat 21 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kehadiran Tuhan nyata kepada bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Kehadiran Tuhan juga nyata di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa bercocok tanam di padang gurun, bukan? Mereka tidak bisa bertani, bukan? Tapi bagaimana Tuhan memelihara? Mereka diberi roti mana. Roti mana. Dan mereka setiap hari diberi roti mana dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Bahkan di dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Perhatikan ibu-ibu, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Melalui perjalanan bangsa Israel 40 tahun lamanya, kita melihat ada Allah Immanuel yang hadir di tengah-tengah mereka. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Allah pada saat itu. Kalau Allah tidak hadir dalam perjalanan 40 tahun, apalah jadinya. Bangsa Israel juga menemui musuh-musuh yang harus dihadapi. Menemui tembok Yeriko, bangsa-bangsa Kanaan yang harus dihadapi. Dan kehadiran Tuhan membuat bangsa Israel bisa melawan musuh-musuhnya. Mereka juga menghadapi air yang pahit ketika mereka haus, di mana air pahit mereka menghadapi, tapi kehadiran Tuhan menjawab semua persoalan-persoalan hidup mereka. Kehadiran Tuhan menuntun 40 tahun bangsa Israel sampai menuju Kanaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, walaupun ada kehadiran Tuhan, tidak lepas dari masalah. Menghadapi air pahit, menghadapi musuh. Tapi dengan adanya kehadiran Tuhan, mereka bisa melintasi, bisa melewati semua itu. Drama singkat dari ibu-ibu pengurus tadi, mereka bertanya, kalau ada Immanuel kok ada penyakit? Kalau ada Immanuel kok ada corona? Kok ada bencana? Kok ada air mata? Benar, saya katakan, walaupun ada kehadiran Tuhan, manusia tidak lepas dari yang namanya masalah demi masalah. Saya teringat ketika Yesus hadir di dalam perjamuan kawin di Kana. Ada masalah, mereka kehabisan air anggur. Ada Yesus, tapi ada masalah. Tapi tidak stop di masalah. Immanuel bersama dengan mereka, maka ada mujizat terjadi. Ketika Yesus juga hadir di dalam perahu, di mana ada gelombang badai yang besar. Ada Yesus, tetap ada gelombang yang besar. Tapi tidak stop di gelombang yang besar. Immanuel, Allah bersama dengan mereka dan murid-muridnya semua selamat. Begitu juga kehadiran Yesus di tengah seorang wanita yang kedapatan berzina yang harusnya mati dihukum dirajam batu. Kehadiran Yesus membuat wanita ini selamat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal yang pertama, Immanuel, bahwa Yesus hadir, Yesus ada bersama dengan kita. Amin ibu-ibu. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, masalah anak, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, penyakit, masalah-masalah 1001 macam masalah. Apalagi di tahun 2020, tahun-tahun yang sangat mencemaskan, tahun-tahun yang sangat tidak menentu.
Tapi percayalah, kita punya Bapa, punya Yesus Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Penjagaku Israel tidak pernah sedetik pun meninggalkan ibu-ibu dan saya. Makna Immanuel yaitu yang pertama, bukti bahwa kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Amin ibu-ibu. Jadi di dalam hidup ini, percayalah dan imani bahwa ada Bapa di surga. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dimanapun, kapanpun, pada kondisi apapun, Tuhan berimmanuel. Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin dengan mantap ibu-ibu. Amin. Yang kedua, apa itu Immanuel? Arti Immanuel. Yang kedua adalah mengusir ketakutan. Mengusir ketakutan. Tadi background dari kata Immanuel ditujukan kepada Raja Ahaz yang takut gemetar seperti pohon yang ditiup angin. Jangan takut, ada Immanuel. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Dan di dalam peristiwa Natal juga, kata jangan takut ini diberi kepada tokoh-tokoh Natal ini. Kepada Maria, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Berita Natal, Immanuel berkata kepada Maria, jangan takut. Karena Maria waktu itu takut menerima janji bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus. Lanjut kepada Yusuf. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Perhatikan ibu-ibu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf merasa takut. Apa yang akan terjadi nanti kalau aku tetap menerima Maria sebagai tunangannya itu? Lanjut kepada gembala-gembala juga. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka adalah gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ibu-ibu, berita Natal yang kedua, Immanuel, Tuhan beserta kita, adalah supaya mengusir ketakutan, mengusir rasa takut. Semua orang punya rasa takut. Takut akan masa depan. Pemuda-pemudi, anak-anak kita takut akan masa depan. Bagaimana aku setelah selesai lulus, melamar pekerjaan 1, 2, 3 belum dijawab. Takut akan masa depan. Takut bagaimana pasangan hidupku, bisakah aku mendapatkan keluarga yang bahagia. Takut juga untuk menghadapi tahun 2021. Bagaimana next kemudian ini, bagaimana tahun ini. Takut menghadapi coronavirus di mana-mana. Oh ibu-ibu, 1001 macam ketakutan. Bagaimana kontrakanku, rumahku, ekonomiku, kesehatanku, dan sebagainya, dan sebagainya. Berita Natal pada pagi hari ini, Natal memberikan berita bahwa ada Immanuel. Jangan takut. Saya hanya ingin kembali mengingatkan sebuah ilustrasi yang mungkin sudah sering kali didengar. Seorang pemain sirkus yang merentangkan tali di atas. Lalu pemain ini berjalan di atas tali itu dengan mudahnya dan dengan berhasil melewati lintas dari ujung ke ujung. Semua penonton bertepuk tangan. Dan ketika pemain sirkus ini menantang, siapa di antara bapak, ibu, saudara yang mau ikut dengan saya di pundak saya gendong untuk melintasi tali dari ujung ke ujung. Semua orang ternganga, semua orang tercengang, dan tidak ada satupun yang mau. Walaupun mereka tahu bahwa pemain sirkus ini sangat ahli, sangat jago.
Tapi kita dengar ilustrasi ini. Tiba-tiba ada seorang anak yang berkata, saya mau ikut dengan Bapak. Dan akhirnya berhasil. Semua penonton bertepuk tangan. Berhasil membawa anak ini melewati tali dari ujung ke ujung. Dan kita tahu bahwa cerita ini berkata bahwa si anak diwawancarai, kenapa kamu tidak takut? Karena dia adalah Bapakku. Saya pikir ini ilustrasi yang sangat tepat sekali. Sangat cocok sekali dengan kisah ini. Jangan takut. Seringkali kita ragu, takut. Ya, kita punya Immanuel tapi kita masih ragu, aduh gimana ya. Tapi biarlah melalui ilustrasi tadi, jangan takut. Karena kita punya Bapa yang sangat baik dan sangat maha kuasa, maha besar. Dan janjinya iya dan amin. Sekali-kali dia berjanji dan tidak mungkin dia tidak menepati. Sekali-kali dia berjanji dan tidak mungkin gagal dalam menepati janjinya. Dia Allah Immanuel. Jangan takut. Dua hal yang kita pelajari dari Immanuel. Tuhan bersama kita. Berita Natal yang sungguh luar biasa. Allah hadir di antara kita. Allah ada bersama dengan kita. Kehadirannya cukup bagi ibu-ibu dan saya. Kehadirannya menjamin masa depan kita. Kehadirannya menjawab seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan takut. Seringkali iblis membuat kita ragu, takut akan janji-janji firman. Tetapi mari kita ingat bahwa kita punya Bapa di surga yang mempunyai kuasa yang maha besar. Dan janjinya ya dan amin. Akhirnya ibu-ibu, selamat hari Natal sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan peganglah selalu firman ini. Ada Bapa yang berimmanuel, di mana Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari Natal yang berbahagia ini. Bahwa kami punya Tuhan Yesus Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada dalam hidup kita dan aku ada di dalam Engkau. Terima kasih buat janji Immanuel ini Tuhan. Bahwa kita tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu wanita Deborah di dalam hari-hari ke depan memasuki tahun yang baru. Tuhan ada bersama dengan wanita Deborah. Biar kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai Gembala Jemaat IBDI Hagios Family ingin menyampaikan selamat hari Natal kepada ibu-ibu Deborah, wanita Hagios yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus. Kita menikmati kehadiran Tuhan yang akan berimmanuel, menyertai kita dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Tuhan tetap bersama dengan ibu-ibu Deborah. Terus melangkah bersama dengan Tuhan, terus mencintai Tuhan, terus setia kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.